Aku tidak ingin disalahpahami dalam obrolan ini semua. Ini pesanku ke generasi baru ataupun ke diri saya ataupun generasi lama. Jangan merasa kita itu di atas segalanya. Setiap hal yang kita lakukan, percaya atau tidak percaya, yakin ataupun tidak yakin, itu punya efek ke orang lain. Kalau dari misalkan generasi baru gitu, dari kamu kan udah punya 20 pegangan nih sebenarnya. Terus kamu lihat itu nggak sih sebenarnya di generasi baru? Atau malah keresahanmu generasi baru malah nggak punya itu, makanya kamu melihatnya malah dari luar untuk ke dalam. Ini problem terbesar dari generasi baru, terutama pasca pandemi. Generasi 2020 ke atas nih. Itu dua problem satu. Mereka begitu ditakut-takuti untuk tidak berbuat salah. Tidak takut-takuti. Syuting yang baik tuh begini, bikin film yang baik tuh begini, nulis naskah tuh yang baik begini, teorinya begini, informasinya di mana, ini semuanya tersedia. Online maupun offline. Maka nggak ngerasa salah. Kemungkinan terjadinya kesalahan jadi kecil. Semua orang sibuk menjadi bagus, sibuk menjadi baik. Iya. Padahal manusia itu jadi istimewa karena kesalahannya. Setiap karya yang lahir dari kesalahan, kui jejaknya tuh. Aneh, semua orang di film nggak pengen salah. Semua orang di dunia seni atau di dunia ini tidak mau salah, tidak mengakui kesalahan sebagai bagian langsung dari manusia. Lah terus berarti kita semua didesain jadi robot ini. Iya juga. Maksudnya apa yang sedang terjadi nih? Kita semua suruh jadi robot ini. Manusia sih, tapi robot itu. Harus sempurna, dituntut sempurna terus itu Mas ya? Ayo kan, ya kamu ngerasa tekanan itu enggak? Nanya gini aja latihannya kamu berapa tuh bikin ini? Iya ini Mas, tapi ra kanggo iki koyo ngene jadi. Menarik enggak obrolannya? Iya bener menarik. Ra kanggo rene. Karena salah ki sing gawe menarik. Bener. Kesalahan ini lagi-lagi berhadapan-hadapan langsung dengan yang pribadi dengan yang umum toh. Nah, sekarang aku tanya. Setiap ilmuwan atau pemikir atau rasul itu ditolak oleh tanah kelahirannya. Salah mereka untuk generasinya. Nah, berarti ranono Islam, ranono Yesus no. Piye maksudnya jarine wong Islam, jarine wong Kristen ngerti Yesus, ngerti itu, tapi wedi salah lho. Yesus ki dianggap salah ya. Paham enggak? Muhammad dianggap salah. Tak pemikir-pemikir besar ini yang membawa agama, saya kira ono sing ngalahke agama to nek ngomongke kemaslahatan umat to. Iya. Apa bagian langsung dari perubahan manusia itu yang moral atau itu kan agama alat paling besarnya. Enggak ada yang bisa ngalahin. Tokoh-tokohnya rebel kabeh. Barang siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, silahkan lempar batu pertama. Piye coba Yesus ngomong dulu. Ketika ditantang sama rabi-rabi, kamu katanya membawa apa yang dibawa Musa. Kamu ngerti aturan ini Injil piye? Ngerti ya? Kudu dirajam. No, tak cukup ke waktu nih bagi si pelacur ini. Barang siapa merasa dirinya tidak berdosa, silahkan lempar batu pertama. Yo karang iki rabi-rabi iki tekun-tekun betul beribadahnya, mungkin mereka tahu diri aku yo salah, enggak berani. Tapi coba saiki nang sosial media dibully entek-entekan. Coba terjadi saiki. Ini yang tidak boleh kita lakukan sebagai orang film, sebagai orang seni, sebagai intelektual publik atau sebagai manusia, bahwa tidak boleh memisah manusia dan kesalahan dari kehidupan sehari-harinya termasuk profesinya. Karena salah yang menciptakan hal-hal baru. Salahlah yang menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru. Salah itu pula yang membuat seluruh manusia di bumi ini sekarang mendukung Palestina. Dan West mendukung Israel karena total senjata, simple as that. Lalu pertanyaanku, kalau kita tidak membicarakan manusia dan uang, kita mau membicarakan apa lagi? Semuanya sudah tersedia. Uangnya yang harus dibicarakan, manusianya yang dibicarakan. Emang kamu nggak pengen kaya, Pak? Jawab deh. Pengen kaya nggak? Pengen Mas. Ya udah. Pengen ini kok suwi banget jawabnya. Yang kemudian harus kita bicarakan adalah bagaimana caranya menjadi kaya dengan cara-cara terhormat, toh, tanpa menggadaikan keyakinan kita, tanpa menggadaikan cara yang kita anggap fair atau cara yang nyaman, kan gitunya yang dicari. Nah sekarang opsinya banyak sekali. Nah aku jualan pecel lele sih
Terus sesekali bikin film ya enggak apa-apa. Iya. Emang ada apa pekerjaan yang lebih mulia dari yang lain? Enggak ada. Kamu nggak pengen jadi pembersih toilet. Tapi kan toilet itu perlu dibersihkan. Betul. Artinya gini, ketidakmampuan kita atau ketidakmauan kita adalah rezeki orang lain, ya sudah. Nggak perlu dibesar-besarkan. Kita orang film, ya sudah kita orang film. Yuk ngopo nek wong film. Keren, Mas. Wong film ora tau mangkat rondo. Engko mati sing ngubur sapa ya? Iso mayitmu iso mlaku dhewe Pak. Lho. Ini artinya gini loh, rondo itu kan nggak harus gitu, tapi bersosial dengan masyarakat. Iya, sosialnya itu betul. Paling ora yo RT ini ngerti lah, Ya. Pak. Ngapunten syuting terus ora tau teko acara RT. Tak nganu ya Pak urunan apa piye. kopi. Tahu bahwa kita sewangun-wangunnya awake dhewe merasa diri kita wangun, atau kita adalah bagian langsung dari lingkungan sosial kita. Iya. Ora tau melu rondo tapi syutingnya nganti subuh. Nek rondo ngantuk, nek syuting kuat. Ini hal-hal sederhana sekali Iya, ya. iya, Aku iya. nggak tahu ya apakah ini kalau di lingkungan industri film yang di atas sana piye aku ora ngerti, tapi kan memang mereka ora rondo, Bung. Iya. Karena aku ora rondo piye ya bingung. Nah, iki tapi carane aku ora tau ora gelem rondo, aku bingung ngomong apa to. Carane bypass marani RT ini ngono wae. Ketemu solusine. Tapi kan ada siasat-siasat begitu. Poinku adalah kawan-kawan, aku tidak ingin disalahpahami dalam obrolan ini semua. Ini pesanku ke generasi baru ataupun ke diri saya ataupun generasi lama. Jangan merasa kita itu di atas segalanya. Setiap hal yang kita lakukan, percaya atau tidak percaya, yakin ataupun tidak yakin, itu punya efek ke orang lain. Disadari ataupun tidak. Setiap hal yang punya efek ke orang lain, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nek nggak percaya agama, tidak percaya akhirat, oke lah. Tapi kan di dunia tetap akan dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi generasi penonton dan penikmat sekarang kritis dan pinter-pinternya minta ampun. Kamu bikin film ngawur, ini ngawur, asal kopi apa, bentak kowe. Kelar. Maka solusi yang bisa saya bayangkan untuk saat ini adalah belajar, bekerja, berkarya harus dilakukan bersama-sama, bukan pilihan, sampai modal. Nah, kalau ini bisa dijalankan, maka kemungkinan untuk kita terus tumbuh dan berkembang ada terus. Benar nggak? Karena change is the only constant in life. Perubahan itu satu-satunya hal yang konstan dalam hidup. Terus kenapa kita nggak mau berubah? Oh, zaman biyen penak ya pling ini. Anjuk ngopo nek zaman biyen penak. Oh, iki zaman saiki. Iya. Urip ku ning dina iki. Penak zamanku to. Lah ngopo ya? Bener. Artinya gini, ketika itu enak, dia harus dijelaskan kenapa dia enak. Nah, karena ketika dia ada kenapanya, dia menjadi ilmu pengetahuan. Tapi nek iki penak jangan ben kenapa? Soalnya penak wae. Oh, sik. Enggak cetok apa penake. Ini enggak enak, ya enggak enaknya kenapa? Ya, Kenapa inilah yang menjadikan segala sesuatu yang kita alami dalam hidup itu menjadi ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini bisa dibagikan. Belum tentu nanti apa yang saya alami berguna untuk dia, untuk kamu, tapi setidaknya informasi dan wawasannya tersedia. Betul. Mungkin dia dan Kipli tidak memanfaatkan ini langsung. Siapa tahu salah satu pendengar kita Iya. lagi di dalam, kae Mael itu, dia jadi nggak ngerasa sepi, dia jadi nggak ngerasa takut. Mael pengen ada legitimasi atau validasi tertentu. Karena penting. Hidup zaman sekarang tuh sepinya minta ampun loh kawan. Betul, Mas. Kita tuh Sepi di sendiri. dalam. Ini kan kelihatannya kayak gini kelihatannya. Iya. Sekarang di depan publik. Rame di luar, sepi Begitu di dalam. kamar, atau terus mau tidur saat mata tertutup tuh semua orang di dunia itu mikir. Overthinking. Hanya dirinya dan dirinya saja yang dia pikir. Nah, apa itu yang dia pikirkan? Semoga yang dia pikirkan adalah kebahagiaan dan hidupnya sendiri. Karena tanpa itu dia nggak akan bisa mengurus kebahagiaan dan hidup orang lain. Gitu, Pli. Nanti kamu pas tidur merenung juga ya? Oh, tiap hari dong. Overthinking adalah passion ya. Nek disebut spiritualis apa aku minta maaf. Enggak. Saya Ismail Basbet saja. Ya, itu. Karena sumber ilmu pengetahuan dan pengalaman hidupku dari berbagai macam, ya ini tak simpulkan menurut saya. Saya bisa jadi salah, saya bisa jadi benar, saya bisa jadi baik, saya bisa jadi buruk. Saya sudah terima itu sebagai bagian langsung dari saya, hidup saya. Karena betapapun saya berusaha untuk menunjukkan bagian baik saya saja.
pasti bagian buruk saya ada yang lihat kok. Ya, benar-benar. Malah yang dicari itu Mas kadang Mas. Atau ketika orang seburuk-buruknya dibicarakan, aku yakin pasti ada baiknya. Iya. Dengan ini aku selalu berada di tengah-tengah. Setidaknya berusaha berada di tengah-tengah. Artinya manusiawi saja lah. Gak ada orang yang sempurna di dunia ini. Relax bro, ayo debat-debat oke, terus piye wis madang ngurung. Ayo madang sih. Ngono lho. Siapa tahu cuman lapar bandel. Iya, Kan? bener. Siapa tahu, Santai. tapi paham nggak? Hal-hal kecil ini harus dibiasakan. Misalnya kalau syuting Kipli, kayak tradisinya jangan manggil art kru gitu. Jangan mulai dibiasain panggilin nama. Iya. Nama orang-orangnya, karena ini kan banyak orang syuting berbulan-bulan panggilin nama. Kalau nggak bisa semua departemen, paling nggak setiap departemen ada satu Ada satu yang tahu ingat namanya. namanya. Ingat namanya. Nanti kalau kamu lagi jadi sutradara nggak malu sama orang tuanya dia. Berdoanya, berusahanya macam-macam sampai lokasi syuting dundang art. Iya. Menhok. Nggak manusiawi gitu loh. Panggil namanya sudah. Masuk 1-2 biji sutradara produser nggak bisa ingat semuanya, wajar lah orangnya banyak toh. Tapi yo setidaknya Chief-chiefnya lah, chief-chiefnya, Nah, satu anak buahnya, asisten-asistennya dibiasakan. Nanti kalau kita sebagai leader terbiasa manggil nama, yang lain pasti saling memanggil nama. Karena kita leader kan mempengaruhi anak buah. Gitu aja. Ya karo udut sih. Bener Mas ya. Begitu ya teman-teman student filmmaker. Tuh. Dan teman-teman fiksi yang sedang di rumah. Nih, kebetulan Mas Basbet sembari minum, kita sudah di penghujung acara ya. Iya. Mas Irham di sana matanya sudah berkilau merah. Apa Mas? Proyek terdekat apa Mas? Kalau Betul. boleh Mas. Musik kayak buku atau film? Ada terbitan akademik terbaru mungkin? Jurnal? Ngece Bang. Tako nih gimana? Itu ngece loh. Ya, aku nggak bisa cerita. Selain yang sudah terpublis ya. Iya. Kemarin yang Lija bawa proyek terbaruku sama Ruang Basbet Bercerita itu mendapat award ya di waktu Afis sekolahnya Lija ini, produsernya presentasi di industri di Busan International Film Festival. Itu proyekku sama Lija pertama sejak kita bikin Ruang Basbet. Kalau Sarah itu kan, Sarah itu proyek yang aku kerjain sama Charlie dan yayasan kan. Terus Ruang Basbetnya jadi kan. Terus Lija diminta bantu produs, ya Ruang Basbet ikut gitu. Tapi kalau proyek yang diinisiasi pertama Ruang Basbet itu Raib ini judulnya, The Most Mysterious Man. Itu ada trilogi, ada filmnya Raib, The Most Mysterious Man, terus ada Buron, The Most Mysterious Time, terus ada anak kecil yang penuh misteri itu The Most Mysterious Boy. Nah, trilogi ini berdasarkan pengalaman masa kecil, remaja dan dewasa saya. Tapi ditafsir sedemikian rupa secara fiksi untuk membuat cerita yang lebih kontekstual hari ini, tapi juga punya desain audiens yang bagus. Itu kenapa saya nggak produce sendiri, yang ini yang produce Lija. Jadi saya beneran bekerja sebagai writer director, sebagai bagian komitmen kami ketika kita partneran di Ruang Basbet Bercerita, ya lead of production-nya dia. Nah, itu yang sudah aku publis. Tapi sebenarnya ada 3 film lain yang aku sudah selesai nulis juga, ada 6 yang aku sudah selesai nulis. Tapi ini belum tak publish sama sekali. Oh. Ini aku produce sendiri, sama Lija juga, sama Lija. Tapi aku ikut produce karena ada film-film tertentu yang secara market, secara industri itu agak berbeda dengan umumnya orang melihat market dan internasional. Nah, bagian itunya masih tak kelola. Bagian sing agak bandelnya gitu loh. Nah, itu tak kelola, tapi aku ikut produce meskipun ada Lija. Nah, Lija ini ikut produce di film yang 3 ini juga, yang aku produce sendiri, supaya jagain, karena kadang tuh aku sebagai produser, sebagai penulis dan sutradara itu kan powernya jadi terlalu gede tuh. Iya. Nah, itu kalau nanti membuat kesalahan, itu kan semua orang nggak ada yang megang handremnya tuh. Iya benar-benar. Nah, Lija tuh Ya, gunanya oke. sebagai produser jogo nih handrem ini kebablasan. Supaya misalnya nanti ada investasi, masuk sekecil-kecilnya investasi, ya kita harus tetap tanggung jawab. Benar. Gitu loh itunya. Nah, itu Lija tuh bantu di situnya. Itu bisa ditonton di mana Mas? Itu Yang trilogi Nanti. mungkin? belum tahu. Kalau Sarah itu ditonton di mana biasanya Mas? Belum tahu. Belum tahu, oke. Tahu, baik. Sarah yo pinginnya bioskop yo, tapi Iya. kan yo nasib berkata lain kan ya. Baik. Ya monggo lihat nasibnya gimana lah. Oke. Siap. Tapi kalau film-filmku ini yang 6 ini adalah film yang aku tulis naskahnya setelah aku mengalami ini semua toh. Nah, selama ini kan gini ya kawan ya, 20 tahun yang lalu saya tuh miskin, saya bodoh, saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya nama,
Entah, saya bukan keluarga orang terpandang setidaknya di Jogja. Di Wonosobo lumayan dikenal orang bapak ibuku. Ya kan? Terus saya tidak punya uang. Ya, ada 5 bodoh, miskin, atau tidak punya nama, tidak punya keluarga, dan tidak punya karya. Betul nggak? Iya, 20 tahun lalu 20 saya tahun masuk lalu. Jogja kan saya orang musik yang kesasar ke Jogja. Pengen band-bandan. Betul toh? Betul. Sekarang ini, saya mungkin nggak kaya, Bu. Tapi kan saya udah nggak miskin. Iya, benar. Saya mungkin bukan yang paling pinter, tapi saya nggak bodoh. Enggak bodoh, benar. Saya mungkin bukan orang yang paling terkenal di dunia, tapi saya bukan orang yang tidak dikenal. Saya punya nama, saya punya is a good reputation. Kan gitu. Saya mungkin bukan dari keluarga terpandang dulu apa, tapi sekarang keluarga saya terpandang. Keluarga Ismail Basbet. Betul nggak? Betul. Terus ada positioning di masyarakat yang saya harus bertanggung jawab sama itu. Terus yang ketiga, saya tidak punya karya dulu. Saya karyaku kayak setengah modal. Iya. Maka dulu ketika saya datang ke Jogja tong kosong ini, saya tuh mimpinya mau ke dunia, Bu. Saya tuh nggak pengen ke Jogja, saya nggak pengen ke Bandung, saya nggak pengen ke Jakarta, saya nggak pengen di Indonesia. Saya tuh waktu umur 15 tahun memutuskan, aku tuh pengen nang dunia, carane piye? Bermusik. Musik itu yang bikin aku ketemu film, Pak. Film yang membuatku pergi ke internasional, Pak. Oh iya. Nah, tapi sampai internasional aku ngerem sih, kecepetan nih. Kenapa? Aku masih miskin nih. Di dunia internasional gak ada yang kere, Bung. Iya. Nongkrong koktailnya apanya, aku arep bayar. Melaku-melaku berangkat ke internasional sanggup duit 1 juta, 1,5 juta. Enggak cukup lah. Nah, waktu itu aku mutusin waktu perjalananku 2013 tuh aku harus pulang sih. Gimana caranya? Yang 5 hal tadi, pertama itu miskin tak bikin menjadi punya privilege. Aku harus punya privilege. Selesai dulu lah ya. Ini tak rampungi. Baru 2024 ini aku ngerasa kayaknya ini wis Wayahe. ngejar mimpi itu lagi. Iya. Ya, ayo kita coba kejar lagi. Yo nek nang Cannes gitu atau Venice, Berlin gitu kan. Atau Oscar oke lah, festival. Tapi aku mau ke market dunia, bukan festivalnya tok. Festival ini bagian dari aku mau ke market. Kendaraannya itu. Aku mau filmku itu dibicarakan oleh cecunguk kecil gitu, seperti kita gitu ya, yang ngomongku film daki-daki nang pojokan Slovenia. Iya. Lho. Kaya kita ngomong ke Pak Chan Wook ki ngene-ngene ora, kaya ngono. Aku ki pengen duwe pengalaman itu di film. Oke. Nah, tapi kan untuk bisa ke situ aku nggak bisa hanya ke festival. Aku harus ke Semua market. merangkul Festival marketnya. cara mencapainya harus lewat festival, tapi nah untungnya sekarang ini jadi possible dengan OTT dengan apa. Iya. Semakin dekat kemungkinan Iya. itu terjadi, ya mari we'll see. Apakah betul itu akan tercapai atau tidak aku nggak tahu. Tapi hari ini aku cukupkan, aku fokus sama ini tok. Ya kita lihat nanti piye. Biar waktu yang menjawab. Yo, karena keinginan sama nasib beda ya, Bos. Betul. Kita boleh ingin, nasib belum tentu kan Bener. gitu loh. Nah, gitu. Ini semua sebenarnya sangat daging banget nih sebenarnya. Daging, hari ini aku ya. sampai Parah domblong banget. sampai. Benar, tapi kita sudah ada di matanya Mas Ilham mulai Iya, menyala ya, Bes. Iya. Jadi Bonceng terus. pancing terus sudah. Padahal baterai ini entek. Nah iya. Urung dicas lali. Nah, kita di akhir segmen, Mas, biasanya dari Talk Cinema kita ada pesan untuk diri sendiri, untuk Mas Ismail Basbet 1 tahun ke depan nonton lagi di hari ini. Kira-kira ada yang ingin disampaikan mungkin kepada kamera yang sebelah sini? Curhat gitu. Tatak lakoni salipe digandulis. Ngono wae lah. Iya. Cukup singkat, padat dan Iya, iya. jelas, Besti gitu ya. Untuk penonton pesan-pesannya. Sama terakhir untuk teman-teman Fiksineas, Fiksineas Mas. yang sedang duduk di rumah mungkin penasaran gimana cara jadi Mas Ismail Basbet. Iya. Gitu di kamera tengah. Dilakoni, diadepi, didongani, pasrah. Pasrah lawan Gusti. Iya. Serah itulah, Bes ya. Ya toh, nek wis kabeh ya wis toh. Mungkin ora milikmu. Ngene kipli mungkin. Ya aja iri lho. Itulah, Bes. Bener. Bes. Wis ana jatahe Wis ana jatahe dhewe. Wah, keren sekali Mas Ismail Basbet. Keren sekali lagi. Thank you so much. Ya, kita
cukup banyak ya hari ini, cukup Iya. mendalam yang kita bahas tentang psikologi manusia Iya, dan nanti bagaimana kita harus hidup. Lanjut off record ini pasti lebih daging. Wah, keselek jujur. Keselek. Itu kan karo Ngomongin hati-hati capek, ya, supaya nggak salah ngomong. Benar. Energinya tuh. Dipikir terus. Iya, iya, iya. Jadi kayak muter ya loh. Iya benar. Betul itulah. Jadi Aduh. gimana tapi Iya, tapi ya aku Iya. baru kali ini aku mau mengakhiri itu abot gitu loh maksudnya. karena sebenarnya masih panjang ya Mas Bener. ya sebenarnya. Tapi ya karena durasi jadi Iya, kita harus durasi nanti. berhenti dulu untuk hari ini walaupun teman-teman mungkin nanti kalau mau belajar sama Mas Ismail Basmet mungkin Ya, apakah bisa. Mas buka magang mungkin atau ingin ngobrol aja bisa Bang hubungi lewat Bisa hubungi di sini atau apa. DM mungkin bisa. Pakai emailnya rumahismailbasbet@gmail.com. Oh, Ke oke, manajemenku langsung. Langsung Jadi aja. ketemunya langsung Ocak sama aku. Oh, oke. Nek email di situ pasti aku baca, pasti Ocak sampein. Di sini Di rumah. sini ya, tolong ya, editor Rumah ya, editor. ismailbasbet@gmail.com. Oke. Baik, terima kasih banyak. Ya, Iya. teman-teman Fiksinas di rumah jangan lupa untuk kalau ingin belajar dengan Mas Ismail Basbet bisa langsung menghubungi di situ ya Mas atau gitu ya. Kayak durasinya kalau durasi film ya. Iya. Iya, itu gitu. Ya jangan lupa ya follow, komen, Betul dan subscribe. betul. Semua yang ada di sini ya harus diisi ya. Ini harus ada tulisannya ya nanti ya. Betul. Biar rawe. Terima kasih tolong editor ya gitu. Jadi kalau gitu kami tutup ya Iya. Mas. Mohon Gibran maaf sama jika Mas Ben. kami ada salah-salah ada kata banyak salah dan ada sepertinya salah. ya. Enggak apa-apa tapi di komen Iya, aja biar di komen kita bisa aja. evaluasi dan Bener. berkembang bareng. Di komen gitu ya. semuanya biar algoritmanya naik. Betul. Bener. Kalau begitu saya Dedi Keri di sini bersama teman saya. Dan saya Alda Fasa dan juga terima kasih khususnya untuk Mas Untuk Mas Mail. Ismail Basbet hari Sama-sama, ini. sama-sama. Semoga sehat-sehat dan Betul. lancar segala-galanya Kalian semuanya. semua juga, pemirsa lagi. Oh, Iya, Iya. Fiksineas juga iya. Orang juga. biasa podcast ya. Pemirsa. Iya, iya. Gitu. Ya, Kalau ya. gitu kita Akhir pamit salam. undur diri teman-teman. Sampai Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.